Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kaum muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini hari yang ke-17 di bulan Ramadan, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lahir batin, diberi kesempatan, dan utamanya adalah diberi iman dan Islam. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah akan terus menguatkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita, memberikan kesempatan kesehatan yang lebih bermanfaat lagi untuk hari-hari yang akan datang kita, sehingga hari-hari yang akan datang akan lebih baik daripada hari yang telah lalu. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia rahimakumullah, tidak terasa setengah Ramadan sudah kita lewati, dan tentunya sisa Ramadan tinggal sedikit. Pertanyaan kita, yang sudah kita lewati, apakah sudah kita gunakan secara maksimal untuk beribadah, untuk taqarrub, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pantas untuk mendapatkan ampunannya, sehingga kita pantas mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, surganya? Dan apakah kita sudah pantas juga untuk digolongkan menjadi orang-orang yang dimuliakan di sisinya, minal muttaqin? Mari kita koreksi diri kita masing-masing, karena yang mengetahui sungguhnya adalah diri kita masing-masing. Allah juga mengingatkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah dirimu apa yang kamu lakukan di masa yang lalu untuk lebih baiknya di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, maka tentu sangatlah layak kalau hari ini pun ataupun kita terus-menerus muhasabah 16 hari yang sudah lalu seperti apa, kita perbaiki, kita kuatkan tekad lagi untuk menuju target kita bersama-sama, yaitu mendapatkan ampunan Allah dan juga menjadi orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, maka tentunya kita harus waspada terhadap hal-hal yang akan menyesatkan kita, yang akan menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yang ternyata ini memang sangat berbahaya, dan sebetulnya kita sudah mengetahui semuanya, akan tapi sebagai peringatan kembali kepada kita, karena manusia itu sering tergoda, manusia sering lupa ataupun dilupakan oleh yang lainnya, maka peringatan itu menjadi penting ya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama apa? Yang pertama adalah hawa nafsu. Maka kita harus waspada dengan yang namanya hawa nafsu. Semua orang memiliki hawa nafsu, dimanapun kita diliputi oleh hawa nafsu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan kemudian kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, bahkan ketika kita ibadah sekalipun, bahkan ketika kita di tempat yang paling mulia sekalipun, di tanah suci,
pada saat ibadah yang sangat luar biasa sekalipun, haji ataupun umrah, maka ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu, maka kita akan bisa tergelincir ibadah kita, bahkan bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa. Keikhlasannya menjadi rusak, ibadahnya menjadi rusak karena hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini terdorong oleh banyak hal di luar kita ataupun di dalam diri kita. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 53. Di pertengahan ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita, innan nafsal ammaratun bisu. Sungguh yang nama nafsu itu kecenderungannya adalah mengajak kita, menyuruh kita untuk berbuat yang tidak baik, asu. Ya. Ini menjadi kecenderungan nafsu itu sendiri. Kemudian di dalam surat Shad ayat 26 Allah juga mengingatkan kita, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Di pertengahan ayat itu, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan engkau ikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu itu apa? Akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia rahimakumullah, maka di akhir atau di pertengahan menuju akhir Ramadan ini, marilah kita semakin berhati-hati dengan nafsu kita, karena kita akan digoda dengan pernak-perniknya duniawi yang dagang dengan semakin larisnya dagangnya itu. Ini kadang-kadang sampai lupa ibadahnya. Yang tidak berdagang karena berburu apa-apa yang sekiranya akan digunakan untuk lebaran nanti, padahal lebaran masih jauh. Ibaratnya orang yang mengikuti suatu perlombaan kejuaraan, belum juara dia sudah memikirkan atau mempersiapkan pesta kemenangan, padahal belum jelas mau juara atau tidak, tapi sudah bingung memikirkan pesta kemenangan. Nanti bagaimana nih kalau menang begini begitu, padahal belum tentu menang. Sehingga apa? Justru akan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak urgen untuk mendapatkan kemenangan itu sendiri. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi mari kita fokus, karena Rasulullah SAW itu sendiri itu lebih fokus di akhir bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur yang banyak sekali diriwayatkan, karena Rasulullah SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Ada Rasulullah SAW itu iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan sampai dengan akhir hayatnya. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika pada tahun-tahun mendekati ajal Rasulullah SAW, Rasulullah beriktikaf 20 hari. Kenapa? Dijelaskan di dalam syarah hadis itu bahwa Rasulullah ketika akhir-akhir hidupnya ingin dipenuhi lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tua kita itu memang sudah selayaknya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menginginkan husnul khotimah. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi monggo mari kita bersama-sama untuk menjaga diri kita dari hawa nafsu kita sendiri yang akan senantiasa apa? Menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaitan. Terlepas dari perbedaan pendapat bahwa setan itu terbelenggu, ya. Dibelenggunya seperti apa wallahu alam, karena memang ulama berbeda-beda pendapat. Yang pada intinya langkah-langkah setan atau bisikan-bisikan syaitaniyah, sifat-sifat setan itu selalu ada. Dan ternyata yang membisikkan kepada kita, kalau di dalam Al-Quran surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan, yang membisikkan fahisyah kepada kita, ke dada kita, itu yang minal jinnati, dari kelompok jin yang tidak beriman kepada Allah, iblis, dan juga wan nas, dan manusia. Jadi di bulan Ramadan ini ternyata memang ya banyak juga manusia yang kemudian berperilaku sebagai setan.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga diri dari bisikan-bisikan itu. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, karena kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juga, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Dan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juga ayat 268 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan kepada kamu kefakiran dan menyuruhmu untuk berbuat yang keji. Dan Allah menjanjikan kamu maghfirah, ampunan, dan juga keutamaan. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, oleh karena itu mari kita jaga diri kita betul-betul dengan segala bisikan syaitan, karena selalu dimanapun kita berada juga akan syaitan akan terus menggoda kita agar bisa menjadi teman mereka di akhirat kelak, yaitu di neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga, yang terakhir, kita diperintahkan supaya berhati-hati dengan perilaku zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan, mengingatkan kepada kita di dalam hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, ittaqudz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kamu sekalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu adalah dzulumatun, suatu kegelapan pada hari kiamat. Nauzubillah. Pada hari kiamat yang kita butuhkan adalah cahaya, penerang. Yang kita butuhkan adalah rahmat, kasih sayang dari Allah, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau digambarkan di hari hisab, yaumul hisab, nanti kita gelap, maka apa yang akan kita dapatkan? Itu menunjukkan gelapnya kehidupan kita dan jauhnya kita dari rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, peringatan yang jelas ini, maka mari kita berhati-hati. Zalim itu adalah wad'u syai' fi mahallih. Maka terkait juga dengan kecintaan kita kepada dunia, letakkanlah dunia itu sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, banyak orang yang tertipu dengan dunia itu sendiri. Padahal Allah juga sudah mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiada lain kehidupan dunia itu adalah apa? Kesenangan yang menipu. Maka karena Allah sudah mengingatkan seperti itu, carilah dunia untuk beribadah, betul-betul untuk beribadah, untuk takarrub kepada Allah. Jangan sampai dunia itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini Bapak Ibu ya, jangan sampai di akhir Ramadan seperti saya sampaikan di awal tadi, di akhir Ramadan justru kita sibuk dengan urusan-urusan dunia. Rasulullah di akhir Ramadan tinggalkan dunia. Kalau kita banyak di antara kita, akhir Ramadan malah sibuk di luar masjid. Ya, masjidnya semakin maju softnya. Ya, dan ya seperti itu keadaannya, masih umum seperti itu. Mari kita perbaiki bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, oleh karena itu perilaku zalim, ya, perilaku yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, apapun bentuknya itu, marilah kita jaga ya. Jangan sampai kita terjerumus kepada satu kegelapan di hari kiamat nanti, di hari kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, demikianlah kultum yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini di antara sumber kerusakan manusia itu yang harus kita waspadai bisa menjadi peringatan untuk diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di sisa Ramadan yang ada ini kita masih diberi iman Islam, diberi kesehatan, kesempatan, dan diberi kekuatan untuk bisa lebih baik lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa lebih bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih bersungguh-sungguh dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan benar-benar
mendapatkan maghfirahnya, akan benar-benar menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, dan akan kembali bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu alam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.